Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azila Rahma dengan NIM 21016135. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk wawancara. Adapun tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah keterampilan berbicara dengan Ibu dosen pengampu Ibu Ermawati Arif MPD. Nah, pada pembahasan ini ada 5 pokok penting bahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama mengenai pengertian wawancara, jenis wawancara, jenis pertanyaan dalam wawancara, lembar bimbingan wawancara, serta praktik wawancara. Kelima, 5 pokok bahasan penting itu akan saya bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara itu adalah sebuah kegiatan atau percakapan yang sudah terstruktur di mana pewawancara memberikan sebuah pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban. Apabila kita lihat dari pengertian menurut para ahli, yang pertama kita lihat mengenai Esterberg. Menurutnya, narasumber itu adalah pertemuan dua orang yang mana pertemuan mereka itu gunanya untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Kemudian kalau yang kedua menurut Supriyadi. Menurutnya, wawancara itu adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden atau si yang kita tanyakan tadi. Kemudian selanjutnya yang kedua itu mengenai jenis wawancara. Apa-apa saja sih jenis wawancara? Kalau secara umum ada 4 jenis-jenis wawancara. Yang pertama wawancara bebas. Wawancara bebas ini adalah pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada narasumber dengan pertanyaan apapun. Kalau yang kedua wawancara terstruktur. Nah, kalau wawancara terstruktur ini biasanya pewawancara melakukan wawancara dan adanya beberapa pertanyaan yang sudah dibikin. Nah, setelah itu dia tanyakan kepada narasumber tersebut. Kemudian selanjutnya wawancara terpimpin. Nah, kalau wawancara terpimpin ini bisa dikatakan di atas dari wawancara terstruktur. Yang mana ini biasa kita lihat di televisi. Seorang pembawa acara mewawancarai seorang oknum politik dan terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan penting di dalamnya. Kemudian selanjutnya ada wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin ini adalah wawancara yang dilakukan dengan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah jenis pertanyaan dalam wawancara. Adapun secara umum kita bisa melihat ada beberapa jenis pertanyaan di dalam wawancara. Yang pertama itu adalah pertanyaan berkaitan dengan pengalaman seseorang. Nah, dari pengalaman ini, contohnya saya sebagai pewawancara ingin mewawancarai seseorang berdasarkan pengalamannya. Kemudian yang kedua berdasarkan pendapatnya, kemudian mengenai perasaannya, kemudian pertanyaan tentang pengetahuan, pertanyaan mengenai indera, latar belakang, dan demografi. Nah, sebenarnya kalau di sini ada 2 jenis pertanyaan di dalam wawancara. Yang pertama, wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Kalau wawancara terbuka ini biasanya narasumber ini mempunyai jawaban yang terbuka dan bebas merespon. Sedangkan pertanyaan tertutup ini yang mana pertanyaan tersebut ini hanya memungkinkan si perespon ini menjawab iya atau tidak, benar atau salah, setuju atau tidak setuju. Nah, di sini saya akan memberikan contoh supaya teman-teman mengerti bagaimana perbedaan dari wawancara terbuka dan wawancara tertutup. Kalau wawancara terbuka ini biasanya kita mewawancarai seorang narasumber. Contohnya kita mewawancarai pertanyaan kita mengenai pendapat dia. Contohnya kita mewawancarai mengenai apa pendapat Anda mengenai berita hoax vaksin mengandung mikrochip magnetik. Contohnya. Nah, dia menjawab bagaimana apa saja yang dia pikirkan, informasi yang dia dapatkan, dan dia bebas merespon apapun yang dia tahu. Kemudian, kalau yang kedua, wawancara tertutup. Kalau wawancara tertutup ini, contohnya kita menanyakan kepada narasumber pertanyaan yang seperti ini. Apakah perusahaan ini merupakan perusahaan turun-temurun atau tidak? Nah, si narasumber bisa menjawab iya atau tidak, pasti atau tidak pasti. Nah, seperti itu perbedaan antara pertanyaan terbuka dan pertanyaan tertutup. Selanjutnya, lembaran bimbingan wawancara. Lembaran bimbingan wawancara yang baik bisa teman-teman lihat di layar HP teman-teman masing-masing. Nah, lembaran ini biasanya kita perlukan apabila dosen kita atau guru kita memberikan kita tugas wawancara. Contohnya, guru kita atau dosen kita memberikan kita tugas wawancara di lapangan. Kita mewawancarai seseorang dengan topik masing-masing. Nah, lembaran ini sangat penting untuk dikumpulkan kepada dosen kita tersebut. Nah, lembaran ini bisa berisi
wawancara siswa, nama kita, pewawancaranya, narasumbernya siapa, tempat pelaksanaannya, waktu, dan berapa lama kita mewawancarai narasumber kita. Nah, setelah latar-latar waktunya itu sudah selesai, maka kita sebutkan apa saja tujuan saat kita mewawancara seorang tersebut dan apa saja pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Nah, pertanyaan dalam wawancara ini ada beberapa unsur yang penting, yaitu ada 5 what plus 1 H, yang mana ada what, where, when, why, who, dan how. Pertanyaan tersebut harus wajib ada dalam sebuah narasumber. Kemudian yang kelima ada praktik wawancara. Nah, setelah kita membahas 4 pokok bahasan tadi, kita belajar, maka sebaiknya kita bisa memahami bagaimana praktik wawancara yang baik dan benar. Apabila nanti kita disuruh untuk diberikan tugas dari guru atau dosen kita untuk mewawancarai seseorang, maka kita tidak bingung lagi bagaimana cara mewawancarai yang baik dan benar. Nah, sebelum kita mewawancarai seseorang, ada langkah awal yang baik saat kita mewawancarai seseorang. Yang pertama, dialog antar peliput berita dengan narasumber itu harus jelas. Kemudian harus perlu diketahui seluk-beluk narasumber. Hal ini dilakukan supaya nanti kita mewawancarai seseorang, semua topik yang kita bahas, semua topik yang kita pertanyakan itu bisa dijawab dengan baik oleh narasumber. Jangan sampai nanti kita mewawancarai seseorang yang tidak kita kenal dan jawabannya itu mungkin amburadul atau tidak jelas. Nah, selanjutnya itu, aturan dari wawancara itu ada beberapa aturan yang baik dan benar. Yang pertama mengenai harus mengena pribadi narasumber, harus langsung ke intinya. Jangan sampai pertanyaan-pertanyaan dalam narasumber itu kacau balau atau di luar pertanyaan yang seharusnya. Kemudian selanjutnya harus memperhatikan jalan pikiran atau hubungan logis antara pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian selanjutnya sebaiknya memberikan kuesioner dan memberikan hasil catatan wawancara supaya bisa dilihat atau dikritik masing-masing dengan secara baik dan benar. Kemudian kalau jenis pertanyaan ini biasa itu kita mewawancara seseorang dengan pertanyaan yang informatif, mengontrol, atau ofensif. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting kita bikin untuk mewawancarai seseorang. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan benar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.